dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali dalam program Teknopedia. Untuk kesempatan hari ini kita ada di hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021. Dan seperti flyer yang sudah kami broadcast di berbagai sosial media kami, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, kemudian WA juga kami broadcast di banyak teman, banyak forum, banyak grup. Jadi untuk kesempatan sore hari ini kita berbincang tentang perangkat jaringan yang multifungsi. Dan nanti ada yang menarik karena Anda mendengarkan program ini selain skill atau wawasannya bertambah seputar jaringan multifungsi, di sisi lain nanti dapat hadiah loh ya. Hadiahnya seperti apa? Sabar ya. Baik, untuk Anda nanti juga ada peluang untuk mendapatkan hadiah e-wallet dari persembahan Cisco Meraki. Dan untuk program Teknopedia dengan tema perangkat jaringan multifungsi ini bisa Anda dengarkan di LPPL Radio Suara Sidoarjo, Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung, Radio Suara Njuk Ladang Ersal Nganjuk, dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Nanti ada peluang juga untuk Anda bertanya-tanya di 0811 309 1009. Ingat pertanyaannya via WA ya, WA call. Kemudian line satunya lagi adalah di 031 896 1514. Jadi ada dua peluang, misalnya kalau Anda menghubungi kami susah di fix number, silakan Anda bisa menghubungi kami di WA call di 0811 309 1009. Kita tahu sahabat bahwasanya teknologi sekarang ini merupakan keniscayaan. Jadi kalau kita bicara soal jaringan komputer, ini semakin memudahkan untuk kita saling terhubung dan menjalin komunikasi. Lebih jauh mengenai perangkat jaringan multifungsi yang dimiliki oleh Cisco Meraki seperti apa, ini saya sudah join via Zoom dengan yang luar biasa. Tampak kalau dari layar orang yang ganteng, pasti sudah ganteng, baik hati, nggak sombong lagi. Ada Mas Mario. Selamat sore Mas Mario, apa kabar? Selamat sore Mas Panji, alhamdulillah baik. Luar biasa. Ini posisi di mana nih? Jakarta, Surabaya? Saya posisi di Jakarta. Oh di Jakarta ya? Tepatnya di Cibubur saya, bukan Jakarta. Oh Cibubur, ya. Oke. Cibubur itu berarti masuk Tangerang ya? Enggak, masuknya Depok sama Bekasi. Oh Depok ya? Iya. Saya pikir Anda ada di San Francisco. Kalau informasinya Cisco Meraki itu kan kantor pusatnya di San Francisco, USA begitu ya? Betul, itu luar biasa. Kita. Nah, kalau kita ngomong soal teknologi, acuannya pasti di negeri Paman Sam, US, itu luar biasa. Nah, sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh mengenai perangkat jaringan multifungsi, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini, Mas Mario. Tak kenal maka tak sayang, pepatah mengatakan begitu ya. Cisco Meraki, itu apa sih? Oke, Mas Panji, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk menjelaskan, saya izin share screen ya. Boleh, silakan. Oke, Mas Panji sudah bisa lihat? Oke, sudah siap. Kelihatannya seperti White House itu. Iya betul. Jadi saat ini di sore hari ini saya ingin berbicara atau menjelaskan Cisco Meraki untuk Pemda, untuk Pemprov dan Pemda, gitu ya. Meskipun Cisco Meraki itu dapat digunakan di berbagai sektor industri. Kenapa? Kita punya customer di Indonesia itu mulai dari banking, multi finance, insurance, manufacturing, transportasi, oil and gas, mining, education, hospitality. Jadi kita punya semua customer di semua sektor industri. Nah, tapi saat ini kita coba menjelaskan apa sih Cisco Meraki dan bagaimana implementasi dan success story-nya di Pemprov maupun di Pemda. Nah, di sini Cisco Meraki adalah salah satu best of breed solution dari Cisco System. Jadi Cisco System itu mempunyai dua solusi terbaik yang ada saat ini. Yang satu namanya teknologi on-prem, yang kedua adalah teknologi cloud-based solution. Nah, Cisco Meraki adalah cloud-based
dari Cisco System. Jadi kita punya 8 portfolio saat ini. Jadi bayangkan kalau teman-teman 8 IT, portfolio, luar biasa 8 banyak ini. portfolio, iya. Jadi teman-teman IT biasanya kan dia mempunyai berbagai macam teknologi jaringan ya di perusahaannya masing-masing, Betul. baik itu di level UKM, di mid maupun di enterprise. Nah, dengan Cisco Meraki ini, kita dapat memanage semua portfolio Meraki dalam dashboard yang sama. Jadi, bayangkan Mas Panji, kalau ada teman-teman IT yang bekerja dalam suatu perusahaan mempunyai puluhan cabang, ratusan cabang, pasti kan dia akan kompleks dalam sistem manajemennya. Nah, ini kita dapat memanage puluhan cabang atau cabang-cabang semua yang ada itu dalam single dashboard yang sama. Dashboard itu apa sih? Itu adalah platform Meraki yang dapat diakses via web browser. Jadi kita bisa akses lewat web browser dari laptop, dari handphone. Kita juga punya aplikasi yang dapat di-download dari Google Play Store maupun dari App Store. Jadi kita dapat memanage semua jaringan Cisco Meraki dari mana saja, kapan saja, sehingga sangat mudah buat teman-teman IT di luar sana untuk memonitor semua yang terjadi di dalam jaringannya. Tidak hanya melakukan monitoring saja, terus pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya mempunyai problem? Contoh, kalau saya punya cabang ada di Jawa, ada di Kalimantan, kalau cabang saya yang ada di Kalimantan, terus tidak ada orang IT di dalamnya, bagaimana saya bisa melakukan troubleshoot? Jadi apabila ada user yang komplain, bagaimana saya bisa mengetes atau melakukan perbaikan? Nah, ini hebatnya lagi Cisco Meraki, di mana di dalam dashboard Meraki itu juga kita mempunyai tools. Kita ada berbagai macam tools yang dapat membantu tim IT menyelesaikan suatu masalah. Bahkan saking canggihnya Cisco Meraki ini, di dalam dashboardnya itu, apabila ada suatu user itu ada masalah, di dashboardnya itu akan terlihat, akan ada rekomendasi dari dashboardnya yang dilakukan secara machine learning, artificial intelligence yang ada di dalam dashboardnya. Sehingga nantinya tim IT akan bisa mengetahui, oke, ada masalahnya di A, ini bukti-buktinya masalah ini terjadi, dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ada step by step-nya, ada langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan oleh IT untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu, IT pun dapat melakukan testing. Gitu kan, dapat melakukan testing terhadap perangkat jaringannya tersebut. Gitu. Nah, nanti di sesi berikutnya gitu ya, di bulan depan saya akan mendemokan juga dashboard Meraki lebih detail. Nah, kita ada 8 portfolio Meraki, kita mempunyai access point kita semua sudah Wi-Fi 6, kita juga mempunyai solusi switch, mulai dari access switch, distribution, aggregator, sampai dengan ke core switch. Nah, kita juga mempunyai namanya produk MX. Produk MX ini adalah gabungan produk security dan SD-WAN. Nah, ini yang lagi booming sekali di Indonesia, gitu, apalagi kita negara kepulauan. Dari sisi cost bandwidth juga masih mahal. Nah, ini fungsinya SD-WAN dapat membantu customer memanage jaringan internet yang ada, menyambungkan atau mengkoneksikan semua cabang-cabang ada, tetapi dengan secure. Kita juga ada namanya MG, ini adalah WAN modem gitu ya. Jadi untuk wilayah-wilayah yang belum bisa dapat dijangkau oleh ISP, oleh Internet Service Provider, jadi bisa menggunakan SIM card dari telco provider untuk mendapatkan akses internet. Kita juga ada yang namanya Meraki Insight, ada feature analytics lebih deep, jadi kita punya yang namanya visibility terhadap web-based application sama wide area network yang kita punyai. Kita juga ada namanya system manager, ada MDM. Jadi tidak hanya jaringan saja yang dapat kita manage, tetapi kita juga dapat memanage mobile device, handphone si user dapat kita manage, laptopnya user dapat kita manage. Apa aja yang kita manage dari sisi aplikasinya, apa saja yang boleh diinstal, si user bisa melakukan apa saja di dalam laptopnya, akses kemana, dan apabila device tersebut hilang, dapat juga kita lakukan namanya remote wipeout. Jadi kita dapat melakukan menghapus semua data-data yang ada di
laptop maupun di mobile device, sehingga data-data dari sisi perusahaan tetap aman. Nah, portfolio yang terakhir adalah IoT sensor. Kita ada 4 IoT sensor. Nah, jadi bayangkan kalau customer mempunyai perangkat Meraki, mulai dari access point, switch, SD-WAN, semua dapat di-manage dari dashboard yang sama. Sangat-sangat mudah sekali. Baik, luar biasa. Nah, terus kenapa sih Meraki dapat digunakan untuk Pemprov ataupun Pemda gitu? Jadi kita juga mempunyai salah satu case study. Jadi kita sudah melakukan implementasi Cisco Meraki itu di Kabupaten Badung di Bali. Gitu. Jadi apa saja sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama sudah pasti kita bisa meningkatkan pelayanan publik, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan di Badung? Jadi Kabupaten Badung dia menyediakan akses Wi-Fi gratis untuk masyarakat, gitu ya. Jadi dia deploy hampir 1.000 akses point di wilayahnya, dan juga deploy akses point Meraki di lingkungan pemerintahan kabupaten tersebut, sehingga semua masyarakat yang ada di Kabupaten Badung dapat mengakses informasi dengan sangat mudah dan sangat cepat, dan tentunya tanpa biaya. Kenapa? Karena semua disediakan oleh Kabupaten Badung. Terus yang kedua juga kita dapat meningkatkan yang namanya public safety. Loh, kok bisa ada public safety? Kenapa? Karena di Cisco Meraki pun kita ada namanya smart CCTV. Gitu. Kenapa sih kok disebut smart CCTV? Yang pertama adalah di CCTV Meraki kita ada namanya built-in analytic. Jadi kita bisa mendeteksi pemakaian masker. Nah, ini sangat penting sekali nih Mas Panji saat ini nih. Apabila ada yang tidak menggunakan masker di tempat publik gitu ya, nah itu dapat dideteksi sama CCTV Meraki. CCTV Meraki juga dapat melakukan penghitungan jumlah orang yang ada di lokasi tertentu. Jadi kita bisa memastikan jumlah orang yang ada di wilayah tersebut itu sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai dengan prokes gitu ya? Biasanya dengan itu prokes. 25% dari jumlah kuota dengan kapasitas begitu biasanya. Betul sekali. Terus kita juga dapat mendeteksi namanya social distancing gitu. Wah, ini kan keren banget ya. CCTV kok bisa mendeteksi social distancing gitu ya. Jadi contoh nih, Mas Panji lagi jalan-jalan dengan keluarga terus dia melakukan social distancing, itu nanti akan ketahuan tuh di CCTV Meraki. Gitu. Itu nanti akan ada notifikasi baik itu ke tim IT atau kita bisa melakukan notifikasi ke tim public security-nya gitu ya. Jadi bisa dilakukan contoh peneguran ke pihak-pihak yang terkait gitu. Terus juga yang terjadi di masa yang sudah kita implementasi di Kabupaten Badung, kita dapat yang namanya mendorong pertumbuhan ekonomi. Kok bisa? Kenapa? Karena masyarakat, nah ini akan ada hubungan sama yang keempat nih. Apa yang namanya akses ke digital. Nah, kenapa bisa mendorong pertumbuhan ekonomi? Kenapa? Karena masyarakat mempunyai akses internet secara gratis, tidak hanya gratis saja, tetapi stabil dan sangat diandalkan. Nah, kalau saat ini mungkin masyarakat membutuhkan, dia menggunakan handphonenya sendiri, dia butuh data, kadang-kadang juga dari sisi koneksinya mungkin tidak stabil. Nah, di masyarakat yang ada di Kabupaten Badung, dia sudah mendapatkan akses internet yang stabil, dihandal dan gratis, sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis-bisnis mereka. Apa sih maksudnya bisnis-bisnis mereka itu? Yang pertama sudah pasti dari sisi online shop gitu ya. Mereka dapat mempromosikan semua dari sisi bisnis yang ada yang mereka punya di daerah Badung gitu ya di internet. Jadi sangat mudah untuk mereka menggunakan Cisco Meraki ini gitu. Dan mereka bisa dapat mempromosikan semua dari sisi daerah-daerah wisata yang mereka punya gitu, sehingga akan menarik dari sisi turis. Nah, terus yang terakhir adalah karena mereka sudah mempunyai atau mereka sudah melakukan implementasi akses point Meraki di wilayah Kabupaten Badung, ini justru juga akan menambah ketertarikan turis, tidak hanya dari sisi domestik maupun internasional turis untuk datang ke lokasi tersebut.
Kenapa? Sangat mudah sekali mendapatkan akses point. Saya yakin kalau Mas Panji datang ke satu restoran atau satu kafe, yang ditanya pertama kali adalah bukan menunya. Yang ditanya adalah apa password Wi-Fi-nya. Betul. Tahu aja Pak Mas Mario ini. Gitu. Jadi inilah salah satu kenapa pemerintahan Kabupaten Badung melakukan implementasi dari sisi Siskom Kaki. Gitu. Nah, kalau dari sisi IT, apa sih challenge-nya, tantangan-tantangan untuk tim IT, gitu ya? Tidak semua perusahaan mempunyai tim IT yang besar. Kita mempunyai salah satu customer itu adalah body shop. Jadi Mas Panji tahu body shop ya Mas Panji ya? Kan Mas Panji suka pakai juga tuh body shop. Yang seperti yang kayak perawatan tubuh begitu ya? Betul sekali. Jadi bulan kemarin kita juga ada talk show dengan body shop. Mereka mempunyai 150 cabang di Indonesia. Wah, luar biasa. 150 cabang. Dan saya tanya dong sama waktu itu bapaknya Pak Erwin namanya. Ownernya? Pak, enggak, salah, IT manajernya yang in charge untuk infrastruktur. Bapak mempunyai tim berapa banyak Pak untuk memanage 150 cabang ini? Dia bilang hanya 7 Mario. 7 termasuk saya. 7 menghandle 105 cabang. 150 cabang. 150 cabang. Wah, luar 150 biasa cabang. ini. Gitu. Bisa dibayangkan betapa banyak efisiensi penghematan yang dilakukan oleh perusahaan begitu ya? Betul, dari sisi efisiensi, dari sisi waktu, dari sisi cost gitu kan. Dan tim yang ada itu dapat diberdayakan ke hal-hal yang lebih strategik jadinya. Dia hanya butuh 7 orang untuk memonitor, memanage 150 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Betul. Dia bilang dengan Siskom Kaki, karena semuanya otomatis, apabila ada problem pun juga dia akan dapat info secara otomatis, bahkan sebelum user komplain, semua hidupnya lebih tenang. Dari sisi operasional sangat mudah sekali. Kenapa? Karena tidak butuh yang namanya melakukan konfigurasi secara manual atau dalam artian mengetik command line. Jadi biasanya kalau teman-teman IT itu melakukan config di hardware, dia butuh command line tuh Mas Panji, dia ketik tuh command-nya apa untuk melakukan setting. Di Siskom Kaki tidak butuh melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena semua sudah berdasarkan web browser. Jadi tinggal kita klik aja semuanya di browser kita, itu selesai, semua dapat jalan gitu ya. Jangan lupa bismillah dulu Mas Panji itu ya. Iya, tapi interface usernya ini mudah dipahami pastinya gitu Mas Mario. Interface usernya sangat mudah dipahami gitu ya. Bahkan pada saat seminggu saya setelah join di Siskom Kaki, saya kan dikirimkan sama kantor ada device-nya untuk dipasang di rumah saya. Saya bukan orang teknikal Mas Panji, tapi ketika saya masuk ke dalam interface-nya, itu sangat mudah sekali dipahami untuk melakukan konfigurasinya. Kita juga mempunyai dokumentasi yang sangat lengkap di website kita. Jadi apabila ada masalah atau kita mau melakukan setting untuk hal tertentu, kita dapat melakukan browsing di website Siskom Kaki. Kita akan bisa melihat dokumentasinya seperti apa. Oke, luar biasa ini. Nah, begitu banyak tadi yang sudah disampaikan di awal oleh Mas Mario, impact dari perangkat jaringan multifungsi Cisco Meraki. Dari sisi secure juga, safety-nya juga bisa dikatakan aman dan nyaman begitu ya, aksesnya juga mudah dan sebagainya. Nah, pertanyaan sekarang untuk skema lisensinya bagaimana ya Mas Mario? Oke. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali nih Mas Panji. Siskom Meraki adalah cloud-based solution, adalah yang berdasarkan cloud-based gitu ya, cloud-based solution. Jadi kita skemanya ada nama subscription. Skemanya sangat mudah sekali dari sisi costingnya. Jadi 1:1. Jadi 1 hardware, 1 license. Jadi kalau teman-teman ada yang beli 5 hardware, maka ada 5 license. Seperti itu.
Terus juga banyak yang tanya sama saya, apakah saya bisa cuman beli 1 unit aja? Karena saya UKM nih. Saya hanya butuh untuk usaha saya, mungkin yang jualan makanan, tapi saya mau provide wifi, akses point yang sangat handal gitu ya. Jawabannya bisa. Bisa mulai dari 1 sampai ke ribuan, atau bahkan unlimited. Oke, jadi mulai dari yang istilahnya kalau dalam bahasa bisnis itu grosir sampai yang eceran, is okay? Is okay. Tergantung kebutuhan dari customer seperti apa. Contoh, kalau saya cuma punya budget saat ini untuk implementasi 1 switch, 1 product security, 1 access point, tapi saya mau provide yang solusi yang sangat bagus. Nah, itu bisa menggunakan sistem kaki gitu kan. Mulai dari paling kecil sampai paling besar kita dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Baik, tadi disebut Mas Mario ada beberapa klien kalau bisa dikatakan begitu ya, karena tadi di Pemkab Badung Provinsi Bali, kemudian pelaku UMKM. Ini barangkali juga ada pertanyaan nih dari pendengar dan juga pemirsa. Sebenarnya sektor industri apa saja sih yang bisa di handle dengan perangkat jaringan multifungsi dari Cisco Meraki ini, Mas Mario? Oke. Jadi kita punya customer di Indonesia itu dari sisi bank, multi finance, fintech, asuransi, tambang, manufacturing, edukasi, hotel, dan masih banyak lainnya. Jadi tidak ada batasan atau limitasi terhadap siapa yang bisa menggunakan solusi Cisco Meraki ini, Mas Panji. Ya. Jadi sektor apapun tidak ada problem, tidak ada masalah. Tidak ada problem. Baik itu yang sekarang ini kan yang lagi marak soal kuliner, food and beverage, kemudian jualan also begitu ya, nggak ada masalah gitu. Bisa memanfaatkan jaringan multifungsi dari Cisco Meraki ini sendiri. Baik, untuk Anda yang bertanya, silakan sahabat pendengar dan pemirsa di 0811 309 1009 atau juga melalui fix number kami di 031 896 1514. Kita masih bersama dengan Mas Mario dari Cisco System Indonesia, Meraki Solution Specialist. Tema kita perangkat jaringan multifungsi dari Cisco Meraki. Nanti ada total hadiah Rp750.000 plus merchandise yang bisa Anda dapatkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang dianggap menarik oleh Mas Mario dan tim dari Cisco Meraki, dan juga nanti ada kuis ya. Peluang mendapatkan hadiah dompet e-wallet sebesar Rp250.000. Ini masing-masing untuk 2 pemenang. Luar biasa ini. Sekaligus menambah wawasan kita, menambah ilmu kita juga dapat duit ini. Baik Mas Mario, kita jeda dulu commercial break. Nanti juga untuk Anda ya pendengar dan pemirsa, barangkali juga sambil menyiapkan pertanyaannya ini untuk Mas Mario, silakan. Tapi kita atau saya mohon waktu dulu, kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome.
Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Businesses are evolving constantly. People demand connectivity anywhere and everywhere. Services, tools, and applications are moving to the cloud, introducing scalability issues for the traditional access policy approach. This risks potentially undermining your security strategy. Introducing Adaptive Policy from Cisco Meraki, a revolutionary technology that simplifies access policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites, or work with extremely regulated data like banks and hospitals, Adaptive Policy gives you centralized, organization-wide policy enforcement. Simply create it once, and these access policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure. Sahabat, di dunia digital seperti saat ini, jaringan internet merupakan sesuatu yang penting. Namun semakin hari semakin berkembangnya era digital, tentunya faktor keamanan menjadi salah satu hal yang utama. Hadir Cisco Meraki atau keamanan jaringan yang sangat mudah dioperasikan, digunakan untuk melindungi perusahaan dari hal yang tidak diinginkan. Cisco Meraki adalah sebuah teknologi revolusioner dengan kemudahan kebijakan akses dan sangat mudah dioperasikan dalam genggaman. Dengan bisnis yang mengadopsi mutual teknologi dan distribusi situs secara global, Cisco Meraki telah bekerja sama dengan banyak pihak. Meraki membuat teknologi yang kompleks menjadi mudah, sehingga sahabat dapat tetap merasa aman dimanapun berada. Kenyamanan dan keamanan di era digital semakin mudah didapat. Baik, tadi Mas Mario sudah menjelaskan sedikit banyak tentang Cisco Meraki dan juga platform yang diproduksi atau yang disediakan oleh Cisco Meraki ini sendiri ya. Dan untuk Anda, barangkali ada yang ingin bertanya lebih jauh, 0811 309 1009 atau melalui fix number kami di 031 896 1514 juga ada peluang ini, sekarang waktunya ya. Ada 5 penanya nanti yang akan mendapatkan hadiah dari Cisco Meraki berupa dompet e-wallet sebesar Rp50.000 dan juga merchandise. Saya lihat di Zoom juga ada yang mau bertanya ini. Saya coba sapa. Ada Alwan Kakaluiku ya kalau nggak salah ya. Alwan Kakaluku. Selamat sore Mas Alwan. Ya, sore Pak. Oke, silakan pertanyaannya Mas Alwan. Ya, iya Pak. Pak Mario mau izin Pak. Ini dari Ambon ya, luar biasa jauh-jauh ini. Dari Ambon Pak. Oke, ya, dari Ambon Pak. Silakan Mas Alwan. Bertanya Pak, apa sih bedanya jaringan Cisco sama Mikrotik Pak? Oke. Ada lagi? Mohon penjelasan. Ada lagi Mas Alwan? Ya, terus apakah cara instalasinya sama atau
beda Pak. Oke, siap. Baik, ditunggu nanti penjelasannya oleh Mas Mario, Mas Alwan ya. Iya Pak. Salam untuk teman-teman yang ada di Stikom Ambon ini. Ya, saya sudah jadi alumni Pak. Oh, jadi alumni. Iya. Oke, baik, luar biasa. Ini jadi penerus Bill Gates sih kalau nggak salah ini ya. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Mas Alwan sudah bergabung via Zoom ini bertanya. Dan yang di WA di 0811 309 1009, saya tampung 3 pertanyaan dulu ya Mas Mario ya. Iya, silakan Mas Panji. Oke, saya coba cek ke redaksi. Ada Kansa di sana, Kansa. Ya, dari Ibu Eni di Waru, mau tanya Pak, Cisco Meraki ini bisa digunakan untuk UKM saya kah? Saya ada 3 cabang berbeda di kota, dan nanti manfaatnya seperti apa? Terima kasih. Iya, dari Ibu Eni di Waru. Iya. Tidak dijelaskan usaha apa UKM-nya? Tidak dijelaskan sih Pak, lebih hanya UKM seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian dari Manda di Sidokare, untuk Sidoarjo sendiri, bisakah menerapkan Smart City dengan jaringan Cisco? Dan apa dampak yang terasa? Ya, Cisco, Cisco manggilnya. Ya. Oke, siap. Kemudian dari Anjani di Prambon. Sementara 3 dulu, nanti di pending dulu. Baik, Mas Mario, monggo tanggapannya. Oke. Terima kasih Mas Panji. Tadi pertanyaan dari Mas Arwan dari Ambon. Apa bedanya dengan mikrotik dan bagaimana cara konfigurasinya? Bedanya dengan mikrotik adalah solusi open source. Sehingga nanti perkembangannya itu sangat tergantung sekali dengan komunitas. Nah, sedangkan Cisco, kita mempunyai tim R&D, Research and Development sendiri, yang secara berkala itu melakukan pengembangan, perbaikan apabila ada bug gitu ya. Itu setiap 3 bulan, 4 bulan. Jadi setiap 3 bulan, 4 bulan, Cisco Meraki itu akan launching firmware terbaru yang dapat di-update ke masing-masing hardware-nya, sehingga bisa mendapatkan feature-feature yang terbaru dari Cisco Meraki dan memperbaiki bugs yang ada. Terus kedua, Cisco Meraki itu didesain untuk dapat diimplementasikan mulai dari skala yang paling kecil sampai dengan skala yang paling besar. Jadi itu ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Terus bagaimana cara konfigurasinya? Kalau kita melakukan konfigurasi dengan mikrotik, itu biasanya kita mesti download aplikasinya gitu ya. Kita bisa melakukan konfigurasi dari laptop gitu. Tetapi kita harus lakukan konfigurasi dari on-site. Apa itu on-site? Dalam artian kita mesti datang ke lokasi apabila tidak dilakukan namanya NAT ke internet. Jadi apabila si mikrotik tidak dipublish ke internet. Jadi kita mesti datang ke lokasi gitu. Apabila ada problem juga kita mesti cek ke aplikasi tersebut karena tidak ada notifikasi atau alert secara otomatis. Nah, dengan sistem Meraki, Mas Alwan tadi dapat melakukan konfigurasi dari mana saja, kapan saja, itu mau via handphone, mau via laptop, itu juga bisa. Selama ada akses internet, ada device-nya, kita bisa melakukan konfigurasi Cisco Meraki. Terus yang kedua, konfigurasinya Cisco Meraki ini itu web GUI. Semua web based. Jadi sangat-sangat mudah sekali. Tidak ada command line sedikit pun, satu pun tidak ada. Jadi semua berdasarkan web based. Jadi kita bisa langsung pilih di browsernya, tinggal klik kita mau seperti apa konfigurasinya. Itu sangat mudah sekali. Jadi tidak butuh dalam artian experience di network, di jaringan komputer yang belasan tahun atau mempunyai sertifikasi tertentu, itu tidak butuh. Bahkan mungkin junior network engineer pun dapat dengan mudah melakukan konfigurasi dari Cisco Meraki. Nah, semoga menjawab pertanyaan dari Mas Alwan. Terus yang kedua tadi dari Ibu Eni di Waru. Ibu Eni di Waru. Yeah. Beliau mempunyai 3 cabang di 3 kota. Bagaimana saya bisa melakukan implementasi Cisco Meraki? Nah, Ibu bisa pertama
bisa melakukan implementasi akses point di cabang-cabang yang ibu punya di 3 kota tersebut. Gitu ya, nanti dipasang akses point dari Siskom Raki, bisa juga dipasang CCTV-nya sama switch gitu ya apabila dibutuhkan. Jadi nanti ketiga cabang tersebut ibu dapat manage secara mudah dan ibu dapat monitor dari manapun, dari device apapun. Apabila contohnya di cabang A internetnya mati, itu akan ada notifikasi tertentu ke handphone ibu gitu ya, atau ke tim IT-nya. Jadi itu salah satunya. Terus kedua, kalau di cabang tersebut ada 2 akses internet, contoh satu pakai provider A, yang kedua pakai provider B, apabila provider A-nya mati, nanti dia akan secara otomatis pindah ke provider B, sehingga dapat menjamin user-user yang ada di cabang-cabang tersebut tetap dapat connect ke internet. Nah, ketiga, apabila dibutuhkan, ibu bisa menggabungkan atau mengkoneksikan ketiga cabang tersebut, gitu ya, menggunakan koneksi internet apapun, tapi dapat kita buat aman dari sisi koneksinya. Nah, ini namanya SD-WAN. Nah, itu nanti akan bisa kita bahas lebih lanjut, gitu ya. Mungkin ibu bisa hubungin tim, nanti kita bisa set waktu buat bahas lebih lanjut. Oke, nanti akan kami sampaikan WA-nya ke Mas Mario nih. Terus ketiga, dari Mbak Manda di Sidokare tadi. Mbak Manda, apakah bisa menerapkan smart city di Sidoarjo? Jawabannya bisa sekali. Karena kita sudah implementasi di salah satunya di Kabupaten Badung, gitu ya. Kita implementasi smart city. Jadi itu sangat bisa sekali, gitu. Tergantung nanti dari Pemda di Sidoarjo, gitu ya. Kita mau langkah seperti apa, gitu ya. Apa objektif yang mau dicapai sama Pemda. Gitu. Kita bisa bantu dari sisi desainnya, dari sisi implementasinya bersama dengan bisnis partner. Itu sangat bisa sekali. Nanti apabila ada kebutuhan bisa menghubungi tim, dan kita akan hubungi kembali ke pihak-pihak dari Pemda. Baik. Itu kalau di Badung sendiri kan sampai 1.000 akses point ya. Itu maksimal sampai berapa ya Mas Mario biasanya? Kalau misalnya mentok gitu, ada keinginan banyak, ada misalnya dari pihak Pemprov atau pihak apa istilahnya itu kabupaten atau kota gitu, bisa sampai berapa akses point ini? Nah ini pertanyaan bagus lagi nih Mas Panji nih ya, dan ini canggihnya Siskom Raki karena ini berdasarkan cloud dari sisi manajemen ya, kita tidak ada batasan bisa memanage berapa banyak akses point. Jadi unlimited. Limited, luar biasa ini. Iya. Kita mau pasang satu Indonesia pun, kita mau di centralize gitu ya, sama mungkin sama pemerintah pusat, kita mau pasang akses point se-Indonesia pun itu juga bisa. Oke, luar biasa. Jadi memang segala sesuatunya sudah Internet of Things. Iya, betul. Jadi kita dari sisi scalability-nya sangat mudah. Kita mau melakukan scale up atau scale down juga sangat mudah sekali. Ya, baik. Saya buka kembali kesempatan untuk Anda bergabung di 0811 309 1009, baik itu yang via Zoom atau juga ada yang bergabung sebentar. Ini saya cek di Zoom, ternyata ada pertanyaan ini, satu di antaranya dari Mawardi, dan juga ini saya bagi-bagi waktu dulu ya. Saya coba ke Zoom dulu baru nanti ke WA. Oh, ke WA dulu. Yang sudah masuk. Saya mau izin ke WA dulu Mas Mario. Oh, ya, silakan. Selamat sore. Iya, ini apakah seperti WiFi yang biasa dipasang di rumah-rumah itu? Baik, bisa diperkenalkan dulu Bu, dari mana? Siapa namanya? Dengan Ibu Nina. Ibu Nina di mana Bu? Dari mana Bu? Dari Jawa Timur. Ibu Nina dari Jawa Timur. Saya kira dari Jawa Barat Bu. Baik, pertanyaannya apa ini Bu ke Mas Mario? Iya, kalau kebetulan di rumah kan ini ya ada WiFi, cuman kalau dipakai baru 4 HP itu udah lemot. Nah.
jaringannya udah lemot gitu. Padahal katanya itu maksimal 10 HP nggak apa-apa. Nah kalau perbedaannya sama yang Cisco Meraki ya. Cisco Meraki ya. Ini apakah bisa? Ini sama enggak sama yang biasa dipasang di rumah-rumah itu kapasitasnya. Terus yang kedua, ini kan bisa dipakai untuk setting HP, untuk nyalain lampu, terus nyalain TV, kayak gitu-gitu. Kalau yang ini bisa enggak? Oke, ya baik. Gitu aja. Terima kasih Bu Dina. Salam juga untuk keluarga Bu Dina yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur itu luas ya, sebelah mana saya nggak paham. Luar biasa Bu Dina. Memang kondisinya faktanya seperti itu ya Mas Mario ya. Kalau kita banyak keluarga di rumah, apalagi sekarang ini kan semua pegang HP, ada yang laptop, ada yang komputer, apalagi sekarang ada work from home, sekolah online. Waduh, ini jadi rebutan ini jaringan ini. Rebutan akses ini. Baik, sebelum nanti dijawab, ini saya geser ke yang join via Zoom. Saya coba sapa yang sudah bertanya sebentar. Ini saya coba cek dari yang atas dulu ya, permisi. Dari Mas Firmansyah. Selamat sore Mas Firmansyah. Selamat sore. Iya, Mas Firmansyah, posisi di mana Mas Firmansyah? Lagi di rumah. Di rumah di mana itu? Di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Baik, silakan pertanyaan untuk Mas Mario. Pertanyaannya sih sudah saya anukan di chat. Di chat ya. Sudah di chat. Tapi alangkah lebih mantapnya kalau dibacakan juga. Ya, monggo Mas Firmansyah. Cisco Meraki ini dijualnya per package atau per bijian ya Mas ya. Terus habis itu apakah sudah ada di e-katalog? Terus yang kedua, kalau misalnya mau build rekomendasi build jaringan untuk instansi pemerintah itu apakah ada rekomendasinya ya Mas ya? Oke. Ada lagi? Cukup ya? Insya Allah sudah cukup. Oke, terima kasih Mas Firmansyah sudah menyampaikan pertanyaannya. Nampung satu pertanyaan lagi boleh ya Mas Mario ya? Ya, silakan Mas Panji. Jadi formasinya nanti 3-3. Iya. Bukan 4-4-2 ya? Yang pasti bukan 05 Mas Panji. 05. Mengingatkan saya pada MU gitu ya. Oke, ini yang kedua ada Mas Mawardi. Selamat sore Mas Mawardi yang ada di Zoom. Halo, selamat sore Pak. Iya, agak lebih kencang suaranya. Mohon maaf. Ya, halo, selamat sore. Iya, silakan Mas Mawardi. Belum persiapan, tahu dipanggil saya. Oh iya, sorry. Silakan Mas Mawardi. Posisi ada di mana nih Mas Mawardi? Aku sih Jakarta Pak. Oh di Jakarta. Memang sih punya cabang juga di sana kebetulan. Pengelola juga. Oke, pengelola di apa ini? Perusahaan apa ini? Saya supply chain Pak. Oke, siap. Berarti ada total ada berapa cabang yang dimiliki? Ya, around Indonesia sih kurang lebih sekitar 20-an ada. 20-an. Kalau untuk ukuran Cisco Meraki sih ya simple gitu ya. Kecil lah ya. Ini pembahasan dari Pak Mario itu satu Indonesia saja bisa di cover. Oke, silakan. Silakan Mas Mawardi, monggo. Ya. Saya kan kebetulan untuk saat ini kan memang mengelola untuk infrastruktur juga Pak Mario. Iya. Halo. Ya, silakan Mas. Kebetulan sekarang ini memang masa pandemi, beberapa user kita memang kan banyak kan untuk bekerja ya masih 50-50 Pak di dalam 50, di WFH 50 gitu, di WFO 50%, masih Pak seperti itu. Dan kita masih, dan saya create VPN. Apakah dengan Meraki ini aman Pak? Kalau memang, apakah ada kiat khusus dengan Meraki dengan kebetulan untuk saat ini saya mengadopsi platform dari Sophos Pak, terus saja Sophos, dan ingin jika terintegrasi dengan Meraki, apakah ada harus yang saya persiapkan untuk menggunakan secure platform dari Meraki. Terus dari segi VPN apakah itu sudah include dengan Meraki ini juga Pak?
Jadi tidak perlu menggunakan platform yang lain. Oke. Ya only Meraki, ya apakah sudah cukup agar semua secure data yang dari server saya punya hybrid itu pun juga sudah juga bisa digunakan oleh saya punya user di seluruh Indonesia. Iya, iya. Mohon izin bertanya itu saja Pak. Inginnya sih one stop solution gitu ya. Iya Pak. Oke, siap-siap. Baik, terima kasih Mas Mawardi. Sama-sama Bapak. Oke. Mohon izin Mas Mario, kelihatannya ada satu pertanyaan juga ini. Jadi sekalian ya. Silakan. Dari Mbak Febrina Priskila. Mohon maaf kalau saya salah sebut ini. Alumni Universitas Ciputra Surabaya. Selamat sore Mbak Febrina. Masih join via Zoom kah, Mbak Febrina? Halo? Oke. Kalau memang ada kendala komunikasi, mungkin jaringannya perlu dipasang Cisco Meraki ini biar cepat ini. Biar lebih handal. Betul. Oke, kalau begitu saya bacakan chatnya saja ya Pak atau Mas Mario ya. Kenapa Cisco paket tracer diperlukan di dalam simulasi jaringan? Oke, silakan ditanggapi 4 pertanyaan tadi. Monggo Mas Mario. Iya, terima kasih Mas Panji. Jadi yang pertama tadi dari Ibu Nina di Jawa Timur. Apa sih bedanya access point yang untuk retail atau perumahan dengan sistem kaki? Access point yang digunakan untuk perumahan itu didesain tidak untuk menampung user dalam jumlah banyak. Gitu. Karena ada perbedaan dari sisi desain hardware-nya, dari sisi prosesornya, dari sisi kapasitasnya. Itu seperti itu. Makanya tadi kalau mungkin Ibu Nina bilang kok baru 4 saja itu sudah lemot jaringannya. Nah, itu ada berbagai macam kemungkinan. Apakah memang dari sisi access point-nya itu ada masalah atau memang dari sisi bandwidth terlalu kecil. Seperti itu. Tapi memang access point yang digunakan untuk perumahan itu didesain memang untuk tidak menampung jumlah user yang cukup banyak. Itu biasanya maksimal antara 8 sampai 10 pengguna gitu. Mungkin di atas 10 itu kadang-kadang akan suka hang nantinya. Nah, terus pertanyaan kedua, bisa nggak sih dengan sistem kaki itu tadi kayak mengontrol penggunaan smart house ya, smart home gitu. Jadi matikan lampu, matikan AC atau dari sisi security pintunya segala macam. Nah, kalau untuk aplikasi smart home-nya itu berbeda dengan sistem kaki. Gitu. Tetapi kita bisa melakukan integrasi atau kita bisa memanage smart home tersebut via sistem kaki. Gitu. Kenapa? Karena itu saya lakukan di rumah saya. Di rumah saya itu total yang connect ke access point saya itu ada 60 pengguna. Gitu ya. Jadi bukan dalam arti 60 pengguna itu semuanya dari sisi user, tapi itu semuanya dari sisi smart home. Jadi banyak sekali sensor lampu, sensor security, sensor AC, semua segala macam itu connect ke access point Meraki. Jadi saya implementasi di rumah saya ada access point sistem Meraki. Kebetulan saya pasang 2 supaya tidak ada blank spot. Jadi saya bisa mengontrol 90% dari semua perangkat elektronik yang ada di rumah saya via handphone. Gitu. Saya bisa lihat CCTV saya dari mana saja via handphone, dan dari sisi koneksi tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang itu didesain untuk menampung jumlah yang banyak, jumlah yang cukup besar. Mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan dari Ibu Nina. Terus yang kedua dari sisi pertanyaan dari Mas Firmansyah, apakah dijual package atau bundle gitu ya. Jadi sistem kaki dapat dibeli satuan atau mau dibeli dalam jumlah banyak itu bisa, tergantung kebutuhannya. Gitu. Dan kita sudah ada di LKPP, jadi ada di e-katalog. Jadi nanti mungkin Mas Firmansyah bisa lihat di LKPP gitu ya, untuk produk sistem kaki. Dan biasanya kita akan bekerja sama dengan bisnis partner untuk membuat suatu rekomendasi jaringan untuk instansi pemerintah. Jadi nanti
apabila Mas Firmansyah belum ada spesifik bisnis partner yang sudah bekerja sama, kita bisa juga melakukan rekomendasi gitu ya, bisnis partner untuk bersama-sama dengan Cisco memberikan rekomendasi ke instansi pemerintah dari tempat Mas Firmansyah bekerja. Jadi semoga cukup menjawab. Yang ketiga, pertanyaan dari Mas Wardi tadi, apakah dapat diintegrasikan dengan platform yang lain? Apabila platform tersebut atau produk tersebut itu dapat atau mempunyai API atau dapat menggunakan Open API, kita bisa melakukan integrasi. Tapi dari sisi integrasinya aja gitu ya. Jadi bukan dari sisi platform hardware tersebut di manage dalam dashboard Meraki, tidak. Tapi kita dapat melakukan integrasi dengan menggunakan Open API. Jadi Cisco Meraki itu juga mempunyai marketplace sendiri. Itu website-nya ada di apps.meraki.io. Jadi kita ada marketplace, di sana ada ratusan third party vendor yang sudah bekerja sama dan certified dengan produk Cisco Meraki. Jadi dapat kita integrasikan ke produk Cisco Meraki gitu. Tapi dari sisi manajemen nanti akan masing-masing seperti itu. Jadi produk lain tidak dapat di-manage di dalam dashboard Meraki. Kita dapat mengintegrasikan dengan menggunakan Open API. Jadi mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaannya dari tadi Mas Mawardi. Terus tadi apakah pertanyaan terakhir dari Mas Mawardi, apakah cukup dengan menggunakan Cisco Meraki saya dapat memanage 20 cabang, memastikan dari sisi koneksi dari masing-masing cabang ke kantor pusat itu aman segala macam? Iya, cukup. Jadi tadi kalau Mas Mawardi lihat, kita ada berbagai macam portfolio. Jadi kita bisa mengkoneksikan 20 cabang tersebut itu ke kantor pusat, sehingga user-user atau user yang ada di cabang dapat melakukan koneksi ke kantor pusat dengan aman. Koneksinya menggunakan apa? Koneksinya menggunakan apapun, internet apapun. Mau dari sisi broadband internet, mau dari sisi fiber optik gitu ya, atau bahkan menggunakan 4G ataupun LTE, itu juga bisa. Jadi nanti dari cabang ke kantor pusat itu akan membentuk VPN tunnel. Nah, itu sudah ada di Cisco Meraki. Nah, canggihnya adalah semua parameter VPN itu sudah di-manage secara otomatis oleh Cisco Meraki. Sehingga nanti pada saat Mas Ardi melakukan konfigurasi, itu hanya 3 klik saja untuk melakukan config VPN tunnel dari cabang ke kantor pusat, maupun sebaliknya. Hanya dengan 3 klik saja. Jadi sangat mudah, sangat cepat. Gitu. Nah itu kita sebut sebagai nanti SD-WAN. Jadi kita bisa manage dari sisi koneksi WAN-nya, kita bisa buat policy. Jadi contoh untuk aplikasi A, policy seperti apa, aplikasi B seperti apa. Nanti kalau menggunakan access point-nya juga, kita bisa buat policy untuk user-user yang ada di cabang maupun di head office. Mungkin kita bisa kasih policy untuk jabatan tertentu gitu ya, atau mungkin manajemen itu dikasih privilege lebih dari sisi bandwidth, dari sisi policy juga bisa kita manage. Jadi semua dapat dilakukan dari Cisco Meraki. Nah, jadi mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaannya Mas Ardi. Terus pertanyaan terakhir dari Mbak Febrina. Yang via Zoom? Iya, via Zoom ya. Saya kurang mengerti pertanyaannya Mas Panji gitu ya. Kenapa Cisco Packet Tracer diperlukan dalam simulasi jaringan gitu? Karena ini pertanyaan lebih general nih, nggak spesifik ke Cisco Meraki nih gitu. Mungkin nanti kita coba hubungi, tim akan coba hubungi ke Mbak Febrina. Kita bisa diskusi lebih lanjut nanti offline ya, Mbak. Oke. Iya. Iya, tadi kalau tidak salah Mbak Febrina juga meninggalkan jejak di sana ya, dan nomor kontak person yang bisa dihubungi begitu ya. Baik. Iya. Sekarang kita masuk pada kuis dulu ya Mas Mario ya. Iya, silakan. Nah, ini juga saat yang ditunggu-tunggu, ada kuis yang disediakan oleh Cisco Meraki, yaitu
Total hadiah ada 750.000 ya, plus merchandise yang dibagi untuk 5 penanya, masing-masing Rp50.000. Kemudian yang menjawab kuis dengan benar, ini ada 2 penelpon yang beruntung. Jadi nanti biar saya nggak terlalu bingung gitu ya. Jadi fokusnya ke WA sama telepon saja. Yang WA call sama fix number, atau yang telepon di 031 896 1514. Ini yang menjawab langsung. Jadi jawabannya itu langsung via suara, bukan lewat chat gitu ya. Pertanyaannya simpel saja. Kalau tadi Anda sempat menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Mario. Tadi kan sudah disampaikan mengenai portfolio atau bisa dikatakan produk apa saja dari Cisco Meraki. Nah, pertanyaannya itu cukup simpel ya. Jadi nggak perlu semua. Sebutkan minim 3 portfolio dari Cisco Meraki. Jangan lupa nanti ketika saya sapa Cisco Meraki, passwordnya Anda bilang Simplify Teknologi, gitu ya. Cisco Meraki, Simplify Teknologi, itu wajib hukumnya ya. Gitu ya Mas Mario ya. Fardu Ain. Itu wajib hukumnya. Baik, saya coba angkat 1-2 penelpon nih barangkali yang sudah masuk untuk bergabung untuk menjawab kuis kita. Jadi pertanyaannya yang pertama adalah sebutkan minim 3 portfolio dari Cisco Meraki. Kalau portfolionya banyak ya, nggak usah banyak-banyak, 3 saja yang tadi Anda sempat simak. Tadi ada 8 portfolio, kita hanya butuh 3 saja. 3 saja. Kalau 8 nanti kasihan, kelamaan mikirnya. Kasihan, betul. Oke, Cisco Meraki, selamat sore. Halo. Oke, Cisco Meraki, selamat sore. Jangan lewat WA. Cisco Meraki, selamat sore. Jangan lupa passwordnya Simplify Teknologi. Cisco Meraki. Halo. Cisco Meraki. Oke, putus. Baik, masih ada kesempatan bagi Anda. Ada 2 pemenang nanti yang bisa menjawab dengan tepat kuisnya, bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan e-wallet sebesar Rp250.000. Yang ini untuk masing-masing pemenang, ada 2 pemenang nanti, sekaligus merchandise dari Cisco Meraki. Baik, pertanyaannya sebutkan minim 3 portfolio dari Cisco Meraki ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Mario tadi. Kemudian, nah ini biar nanti juga bisa menghemat waktu, saya beri pertanyaan yang kedua juga. Silakan Anda pilih, Anda lebih prefer atau lebih jago jawab yang mana. Pertanyaan yang kedua begini, bagaimana cara mengakses dashboard atau platform dari Cisco Meraki? Silakan Anda bisa hubungi di 0811 309 1009. Ya, lewat telepon. Halo, selamat sore Cisco Meraki. Halo, Simplify Teknologi. Oke, dari siapa, di mana? Dari Safa, dengan Safa dari Sidokare. Oke, silakan Safa, mau menjawab pertanyaan yang di mana nih? Yang sebutkan minim 3 portfolio Cisco Meraki atau bagaimana cara mengakses dashboard atau platform Cisco Meraki? Yang 3 portfolio. Oke, silakan. Yang pertama ada MR atau Wireless Access Point, lalu ada MX Security dan SD-WAN Operation, lalu ada MG Cellular Gateway. Oke, baik. Ditunggu ya, nanti kira-kira benar atau enggak, beruntung atau tidak, sambil berdoa. Ya. Oke, terima kasih. Silakan untuk Anda yang bertanya, silakan lagi sekali lagi di 031 896 1514 atau juga lewat WA di 0811 309 1009. Ada 2 pertanyaan. Ini Mas Mario lagi berbaik hati dan tidak sombong. Jadi Anda bisa pilih yang mana yang lebih mudah dijawab. Sebutkan minim 3 portfolio dari Cisco Meraki atau bagaimana cara mengakses dashboard atau platform dari Cisco Meraki. Selamat sore Cisco Meraki. Selamat sore. Oke. Iya. Selamat sore Cisco Meraki. Selamat sore Cisco Meraki. Halo. Selamat sore Cisco Meraki. Iya, Cisco Merapi. Cisco Meraki. Passwordnya apa, Mas?
Sebutkan passwordnya. Simplify Teknologi. Simplify Teknologi. Oke, dengan siapa di mana ini? Saya Firman di Tanggulangin. Oke, Mas Firman di Tanggulangin. Anda lebih memilih pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang mana nih? Sebutkan minim 3 portfolio dari tiga itu. Oke, apa saja Mas Firman? MT sensor, MV smart camera, SM endpoint management, MG cellular gateway, MS ethernet switch, MR wireless access point. Oke. Anda dapat bocoran datanya. Ini nyontek nggak? Nggak nyontek ya? Oke, terima kasih Mas Firman. Luar biasa. Minta menjawabnya 3 tapi lebih banyak kelihatannya tadi ya. Luar biasa. Baik, satu penelpon lagi. Saya beri kesempatan di 0811 309 1009 lewat WA. Kalau yang fix number boleh silakan di 031 896 1514. Oke. Baik, sambil menunggu satu penelpon lagi. Oke, halo, selamat sore Sisko Meraki. Sisko Meraki. Halo. Sisko Meraki. Simplify Teknologi. Simplify Teknologi. Dengan siapa di mana? Saya Mai dari Surabaya Barat. Siapa? Mai dari Surabaya Barat. Oke, silakan. Ini menjawab pertanyaan yang mana nih? Yang sebutkan minim 3 portfolio atau bagaimana cara mengakses dashboard atau platform Sisko Meraki? Yang gampang aja Pak, yang 3 portofolio dari Sisko Meraki. Oke, silakan Mbak Mai. Apa jawabannya? Yang pertama MR wireless access point, yang kedua MS ethernet switch, yang ketiga MG sensor. Oke, cukup itu aja atau mau nambah lagi? Cukup ya, 3 saja sudah cukup ya. Oke, terima kasih Mbak Mai yang ada di Surabaya Barat. Ditunggu ya, kira mudah-mudahan Anda beruntung ini. Baik, waktunya sudah selesai, tutup. Nanti kalau dibuka terus, kasihan Pak Mario nanti ya, nggak pulang-pulang nanti. Monggo Pak Mario, ini luar biasa animo dari partisipan yang di Zoom, kemudian pendengar yang mengakses lewat website atau juga lewat radio, ada di Tulungagung, di Trenggalek juga, kemudian di Nganjuk ya, serta di channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Channel. Monggo, dari pertanyaan tadi siapa yang beruntung, kemudian dari yang sudah menjawab kuis tadi siapa yang beruntung. Ada 7 pemenang berarti ya. Monggo, Mas Mario. Ada 7 pemenang ya. Jadi untuk yang kuis yang paling tepat adalah tadi yang jawab pertama dan kedua, Mas Panji. Pertama dan kedua. Iya, pertama dan kedua. Oke, yang pertama tadi dari Safa. Oke, selamat Mbak Safa ya. Kemudian yang kedua yang cowok tadi, Firman saya. Iya, yang oke, siap. Yang jawabnya lebih dari 3. Lebih dari 3, luar biasa. Selamat ya untuk Mbak Safa dan Mbak Firmansa. Anda mendapatkan e-wallet dari Sisko Meraki plus merchandise sebesar Rp250.000, luar biasa. Kemudian untuk yang penanya tadi? Untuk yang penanya ya, banyak tadi pertanyaannya ya, ada 7 kalau tidak salah. Banyak ya. Ini bukan karena followernya Mas Mario ya, bukan ya? Ini yang pertama ini adalah Mas Alwan dari Ambon. Oke, selamat ya Mas Alwan. Mas Alwan dari Ambon. Mas Mawardi tadi online di Jakarta. Mas Mawardi di Jakarta. Oke, selamat Mas Mawardi yang tadi juga sempat muncul. Ya, Mas Firmansyah. Mas Firmansyah yang sama tadi atau orang berbeda? Kalau yang sama mungkin yang lain. Beda. Oh, beda ya. Oke, siap. Beda. Oke. Mas Firmansyah. Ini saya yang 2 lupa catat namanya nih Mas Panji ya.
yang tadi pertanyaannya mengenai Smart City di Sidoarjo. Smart City di Sidoarjo itu tadi ada Mbak Manda di Sidokare. Mbak Manda, iya, Mbak Manda, sama yang terakhir ibu yang mempunyai 3 cabang di 3 kota. Ibu yang punya 3 cabang di 3 kota itu tadi atas nama Mbak siapa ya tadi ya? Sebentar, saya cek dulu ya. Kalau tidak salah Bu Eni. Bu Eni di Waru. Iya betul, Bu Eni di Waru. Oke, jadi sekali lagi selamat untuk Anda penanya yang beruntung. Ada Mas Alwan, ada Mas Mawardi, Mas Firmansa, Mbak Manda dan juga Ibu Eni, masing-masing mendapatkan voucher atau dompet e-wallet sebesar Rp50.000 dan juga merchandise dari Cisco Meraki. Jadi praktis ada 7 pemenang ini, total hadiah Rp750.000 dan juga merchandise. Baik, luar biasa ini Mas Mario. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Baik, terakhir dari Mas Mario untuk kita semuanya, monggo. Iya, apabila Bapak Ibu mempunyai mau melakukan atau mengimplementasikan satu teknologi yang mudah tetapi advance dengan resource yang sedikit, gunakan Cisco Meraki karena dengan Cisco Meraki dapat membantu usaha Bapak Ibu baik dari mulai UKM sampai dengan ke enterprise. Jadi sangat mudah sekali, sangat fleksibel dan banyak dari sisi portfolionya. Iya, atau barangkali kalau Anda belum dapat gambaran ini ya untuk sahabat pendengar dan pemirsa, silakan. Kira-kira ini saya butuhkan apanya dulu, wireless LAN-nya dulu, smart kameranya dulu, sensornya dulu, atau apa itu ya? Karena ada 8 portfolio yang dirilis oleh Cisco Meraki. Silakan Anda bisa tanya-tanya ke Mas Mario gitu ya. Ada kontak person barangkali Mas Mario? Iya, ada, saya bisa di email di Mama Alpha Jakarta Alpha cari kilo@cisco.com, majek@cisco.com. Oke, bisa diulang? Mama Alpha Jakarta Alpha cari kilo. Oke, cari kilo K. Oke, kilo at cisco.com. Jadi kalau bisa dikatakan majak@cisco.com begitu ya? Iya, betul. Oke, siap, baik. Anda juga bisa akses website sahabat-sahabat di Cisco Meraki di meraki.cisco.com. Begitu ya Mas Mario ya? Iya, betul. Kalau yang website di versi Indonesianya nggak ada? Atau sementara masih jadi satu itu? Iya, semua untuk website semua jadi satu. Baik. Di meraki.cisco.com, atau kalau Anda bingung silakan Anda bisa googling, nanti pasti akan diarahkan ke sana begitu ya. Baik, Mas Mario, terima kasih untuk waktunya. Sukses untuk aktivitasnya. Banyak ilmu yang kita dapatkan untuk kesempatan sore hari ini, dan tentunya teknologi adalah merupakan sebuah keniscayaan, dan kita ke depan ini diharapkan tentunya dengan hal-hal yang sifatnya itu cepat dan juga efisien gitu ya, yang penting ya. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Panji, sukses juga untuk Mas Panji. Baik, terima kasih Mas Mario, dan juga terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung via Zoom, dan juga untuk Anda yang menang, Anda bisa mengambil hadiahnya ya untuk nama-nama tadi. Saya ulang ya, nama-nama yang beruntung mendapatkan hadiah. Di antaranya selamat untuk Jadi nama-nama yang beruntung mendapatkan hadiah, di antaranya selamat untuk Mbak Nina, sebentar, mana tadi? Ada Mas Alwan, Mas Mawardi, Mas Firmansa, Mbak Manda dan juga Mbak Eni. Kemudian juga yang lewat telepon tadi, selamat ya untuk Mas Firmansa, tadi juga sudah Mbak Safa dan Mas Firmansa. Silakan Anda bisa ambil hadiahnya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 di Radio Suara Sidoarjo. Jangan lupa bawa KTP. Demikian program Teknopedia untuk edisi hari ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Saya Panji pamit, sampai jumpa. Permisi.